فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas berkaitan dengan persaksian palsu. Apa hukum bersaksi dengan persaksian palsu? Indak ya Ibrahim. Termasuk dalam dosa besar. Baik. Di antara hal yang menunjukkan besarnya dosa ini, Indah Huzaimah, Allah Subhanahu wa taala gandengkan penyebutan dosa ini dengan apa? Dengan syirik, dengan berhala-berhala. Fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Demikian pula Nabi ketika menyebutkan dosa ini yang tadinya duduk bersandar kemudian langsung apa? Tegap, duduk tegap, menunjukkan perhatian dan peringatan keras dari dosa tersebut. Hal ini karena pada persaksian palsu itu terkumpul banyak dosa-dosa. Apa saja Abdurrahman Kesaran di antara dosa-dosa yang terkumpul dalam persaksian palsu? Yang pertama, dusta. Dusta atas nama diri sendiri juga apa? Dusta atas nama orang lain, namanya apa? Iftira. Yang kedua apa, Yusuf? Ada kezaliman pada pihak yang dia bersaksi atasnya. Nah, yang ketiga apa? Jabir. Ada kezaliman apa? Orang yang dibela. Ada kezaliman terhadap orang yang dibela. Sisi mana kezalimannya? Mengakibatkan dia terjatuh dalam keharaman, memakan harta secara haram. Yang ini berakibat fatal. Akibat atau dosa yang keempat apa akbar? Apa? Membolehkan apa-apa yang Allah haramkan. Ini juga dosa yang tersendiri. Baik. Man hafidha hadits Abi Bakrah falyaqra. Baik, barakallahu fiikum. Hadits muttafaqun alaih. Karena kita masuk pada pembahasan berikutnya, qala Syekh rahimahullahu taala wal aimanul kadzibah, dan sumpah-sumpah bohong, sumpah palsu. Ai wa minal kabair al aimanul kadzibah. Maksudnya termasuk di antara dosa-dosa besar adalah sumpah-sumpah dusta.
Yaqulullahu azza wa jalla innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Termasuk di antara dosa besar adalah sumpah dusta. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menjual perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Terkadang ikhwan, ishtira yang dimaksud di sini adalah apa? Menjual. Jadi mereka menjual perjanjian dengan Allah, dikorbankan perjanjian dengan Allah. Demikian pula mereka menjual sumpah-sumpahnya thamanan qalila dengan apa? Dengan harga yang murah. Harga yang murah, yaitu hanya disokok dengan beberapa rupiah dia sudah rela untuk bersumpah dengan sumpah dusta. Tayyib. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Ancamannya perhatikan. Mereka ini orang-orang yang tidak memiliki bagian pahala di akhirat. La khalaqa lahum. Di sini nafi lil jinsi. Tidak dapat bagian pahala, tidak dapat bagian kebaikan di akhirat. Wal'iyadu billah. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ancaman yang sangat berat bagi orang yang menjual agama demi harta benda dunia, juga yang menjual sumpah-sumpah palsu demi kepentingan duniawi. Fa fi hadhihi al-ayati yukhbiruna al-haqq subhanahu 'anil ladzina yata'amaluna ma'an nasi bil halifi wal aymanil fajirah liyahsulu 'ala al-athmaniz zahidah al-qalilah min urudi hadhihi al-hayati dunya al-faniyati az-zailah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala Al-Haq, di antara nama Allah adalah Al-Haq. Al-Haq yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang yang mereka bermuamalah bersama manusia dengan sumpah-sumpah yang fajir, sumpah dusta, sumpah bohong, untuk bisa mendapatkan harta yang rendah dan sedikit dari perbendaharaan kehidupan dunia yang fana ini dan yang mesti akan sirna. Apa ancamannya? Innahum la khalaqa lahum fil akhirah ay la nasiba lahum fiha wa la hadza lahum fiha. Bahwasanya mereka tidak memiliki bagian di akhirat, yaitu tidak mendapatkan bagian kebaikan, tidak dapat pahala di akhirat. Nasib dan hak sama. Wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah ay la yukallimuhum kalama lutfin walinin wa la yanzuru ilaihim bi'ainir rahmah. Dan Allah tidak akan mengajak bicara, tidak pula melihat mereka pada hari kiamat. Maksudnya yaitu Allah tidak akan berbicara kepada mereka dengan pembicaraan yang lembut, dan Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmah. Wala yuzakkihim ay la yutahhiruhum minadh-dhunub bal ya'muru bihim ilan nari wa lahum adzabun alim. Allah tidak akan membersihkan mereka, maksudnya tidak akan Allah bersihkan dari dosa-dosa, berarti tidak akan diampuni. Bahkan Allah perintahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam neraka
dan bagi mereka azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Wa 'an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Fadzakara minhum al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Abi Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang atau 3 golongan. 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara, tidak pula dilihat pada hari kiamat, dan tidak akan dibersihkan dari dosa-dosa, serta untuk mereka azab yang pedih. Kemudian Rasulullah menyebutkan diantaranya al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib, yaitu orang yang berupaya melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Mengatakan wallah asli, ini asli bukan KW, demi Allah ini barang masih baru padahal bekas. Bilang asli padahal KW, tapi dia bersumpah. Ini orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah-sumpah dusta. Dosanya besar, menghilangkan keberkahan. Juga ancaman di sini dengan 4 ancaman. Tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan dibersihkan, dan baginya azab yang pedih. Wa 'an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaba'irul isyraku billahi wa 'uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dari Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, dan yaminul ghamus. Yamin ghamus ini istilah. Sumpah ghamus itu apa? Sumpah ghamus ya sumpah yang seorang tahu bahwasanya dia dusta dalam sumpahnya. Sumpah dusta, sumpah palsu. Wal yaminul ghamus allati yata'ammadu fiha al-kadzib. Sumpah ghamus yaitu sumpah seseorang yang menyengaja padanya dusta. Ya, dia dusta tapi berani bersumpah. Ini dinamakan yaminul ghamus. Wa summiyat ghamusan li'annaha taghmisul halifa fil itsmi au fi jahannam. Dinamakan ghamus kenapa? Karena menceburkan orang yang bersumpah ke dalam dosa dan neraka jahanam. Wa 'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man halafa 'ala yaminin liyaqtata'a biha mal imri'in muslimin laqiya Allah wa huwa 'alaihi ghadban. Siapa saja bersumpah dengan suatu sumpah untuk bisa merampas dengannya harta seorang muslim tanpa hak. Jadi dia bersumpah demi bisa menguasai harta orang lain tanpa hak. Demi Allah, ini tanah orang tuaku. Kemudian dia mendatangkan sertifikat palsu dan bersumpah ini demi Allah, tanah orang tuaku. Yamin ghamus. Dan banyak sekali terjadi yang seperti ini, wal'iyadzubillah. Maka yang seperti inilah Allahu alaihi ghadban, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kila wa in kana syai'an yasiran, dikatakan walaupun itu perkara yang remeh wahai Rasulullah yang diambil. Qala wa in kana qaldiban min arak, walaupun itu hanya sekedar seujung kayu arak, yaitu cuman sebatang kecil dari kayu
arok. Kayu arok itu kayu apa raga? Kayu jati besar atau yang untuk bikin rumah atau gimana kayu arok ini? Atau yang berbau wangi sehingga mahal harganya kayak kayu gaharu? Hah? Untuk kayu bakar. Hah? Apa kayu arok itu? Hah? Ranting kecil untuk apa? Untuk bersiwak. Kayu arok itu kayu siwak. Kayu untuk siwak itu namanya kayu arok. Dia pohonnya pohon arok. Nah, orang bersiwak tidak akan mungkin pakai kayu segini ya kan? Paling ya satu jari ya kan, sejempol aja sudah kegedean, ya kan? Dan orang bawa siwak paling cuman 10 cm. Nah, walaupun seorang mengambil kayu arok dari saudaranya ini diancam. Misalnya ada ngambil siwak temannya, kemudian mengaku, demi Allah ini siwakku. Nah, ini masuk dalam ancaman. Apa ancamannya? Fadil? Laqi Allah wa huwa alaihi ghadban. Apa maknanya? Baik, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Makanya hati-hati, jangan sekali-kali seorang bersumpah dengan sumpah dusta. Baik. Sekarang aqsamul aiman, jenis-jenis sumpah. Perhatikan sekarang secara fikih. Yuqassimu ahlul ilmi al-yamina ila thalathati aqsam. Para ulama membagi sumpah itu menjadi 3 macam. Yaminul lagwi wal yaminul munaqidah wal yaminul ghamus. Yang pertama yaminul lagwi, sumpah yang tidak dianggap. Yang kedua sumpah yang dianggap, diakui dan harus ditunaikan pada asalnya. Dan yang ketiga yaminul ghamus, sumpah palsu atau sumpah dusta. Al-qismul awal yaminul lagwi. Apa itu? Fahiyal halifu min ghairi qasdil yamin, yaitu sumpah tapi tidak ada maksud untuk bersumpah. Gimana ini? Ucapan sumpah tapi tidak ada maksudkan untuk bersumpah. Mithal ma yajri ala lisan, la wallah, bala wallah wa nahwuhuma. Seperti kalimat sumpah yang mengalir di lisan begitu saja, tidak demi Allah, iya demi Allah. Nah, dan yang semisalnya, dan ini biasa di kalangan Arab, la wallah. Nah, tayyib, kenapa mengalir biasa? Bala wallah. Ini tidak ada niatan untuk bersumpah. Namanya apa? Istilahnya Rehan, yamin laghun, al yaminul laghwi. Wa fi hadits Aisyah radhiyallahu anha marfu'an al-laghwu fil yamini kalamur rajuli fi baitihi la wallahi wa bala wallah. Dalam hadits Aisyah secara marfu', nah, al-laghwu fil yamin yaitu sesuatu yang tidak dianggap dalam sumpah adalah perkataan seseorang di rumahnya la wallah bala wallah. Baik, hadis rawahu Nasa'i wa sahahu Albani fil Irwa.
Wa alhaqal ulama'u bilagwil yamini man halafa yadunnu sidqa nafsihi fabana bi khilafih. Kemudian faedah berikutnya, para ulama mengikutkan dalam cakupan lagwun, dalam sumpah, yaitu seseorang yang bersumpah dalam keadaan dia menyangka benar. Ya, dia nyangkanya benar. Ya kan, dalam sangkaan dia benar, tapi setelah itu ternyata dicek keliru. Nah, fabana bi khilafi. Cuma dia tidak menyadari itu, terlanjur sudah bersumpah. Maksudnya atau masuknya ini yaminul lagwi. Qala al-Imam Malik rahimahullah, wa minal lagwi an yahlifa ala syai'in yadhunnu sidqahu fayadhharu khilafuhu fa huwa min babil khata' wa la kafarah biha. Kata Imam Malik, termasuk dari lagwun sesuatu yang tidak dianggap ya sia-sia, sesuatu yang sia-sia tidak dianggap, yaitu seorang bersumpah atas suatu perkara dia sangka benarnya. Misalnya ada yang bertanya, si fulan sudah berangkat? Ya sudah, betul sudah berangkat, Allah sudah berangkat. Padahal apa? Belum. Ya dikiranya sudah berangkat tadi, sudah betul-betul nelpon. Nah, ya aku mau berangkat jam 8. Ditanya orang jam 9. Si fulan sudah berangkat, sudah, demi Allah sudah berangkat, tadi sudah telepon. Ketika dicek, ternyata masih di rumah, ketiduran. Nah, ini kan dia sudah terlanjur sumpah, tapi saat itu ketika bersumpah dia sangka sumpahnya apa? Perkaranya betul. Nah, ketika dicek ternyata salah. Ini maksudnya dalam apa? Babul khata', ya, dalam kekeliruan. Karena dia tidak menyengaja untuk apa? Keliru, tidak menyengaja untuk bersumpah dengan sumpah dusta. Maka wala kafarah, tidak ada kafarah padanya. Liqaulihi subhanahu la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fahadzal qismu la kafarata fihi lil ayah. Dalilnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kalian dengan sebab sumpah-sumpah kalian yang apa? Yang tidak dianggap. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kalian dengan sumpah-sumpah yang kalian betul-betul ucapkan dan memang betul-betul sumpahkan dengan niatan menyengaja salah, menyengaja berdusta, maka itulah yang akan dihukum. Dan jenis yaminul lagwi ini tidak ada kafarah berdasarkan ayat tadi. La yu'akhidhukumullah. Baik. Kemudian al-qismu tsani al-yaminul munaqidah, sumpah yang diakui. Wal yaminu billah aw bismin min asma'illah aw sifatin min sifatihi aw bi kitabihi wallati yaqsuduha al-halifu ala amrin mustaqbalin mungkin. Yaitu suatu sumpah dengan nama Allah atau dengan nama dari Asmaul Husna atau dengan sifat dari sifat-sifat Allah atau dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang orang bersumpah tersebut memaksudkan untuk perkara yang akan datang yang mungkin. Ini sumpah yang diakui ya kawan, yaitu sumpah untuk satu perkara yang akan datang dan memang mungkin. Demi Allah aku akan datang. Ternyata tidak datang. Nah, ini menyelisihi janji, menjadi sumpah. Jadi al-yamin al-munaqidah itu sumpah dengan nama Allah yang dimaksudkan untuk perkara yang akan datang yang mungkin. Saya demi Allah aku tidak akan pernah masuk ke rumahmu misalnya. Karena marah sama temannya bersumpah. Aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku di rumahmu. Jadi isinya terkadang suatu yang baik, terkadang suatu yang buruk.
Tapi ketika itu untuk perkara yang akan datang, maka diakui, harus ditunaikan kalau itu kebaikan. Kalau itu keburukan, maka sebaiknya untuk dia batalkan sumpahnya dan membayar kafarah. Fa in halafa ala amrin madin kadziban aliman fahiyal yaminul ghamus. Nah, karena kalau dia bersumpah atas perkara yang telah lampau dalam keadaan dusta dan tahu kedustaannya, maka itu bukan yamin munaqidah tapi yaminul ghamus. Wal yaminul munaqidah tajibul kafaratu fiha idza hanatha fiha bi khilafil yaminil ghamus. Dan sumpah yang diakui ini wajib untuk membayar kafarah apabila dia melanggarnya. Berbeda dengan sumpah palsu. Wal kafarah hiya al-madhkura fi qoulihi ta'ala fa kafaratuhu id'amu asyrati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kafarah sumpah itu apa? Memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kalian makan bersama keluarga. Biasanya makanannya pakai ayam, ya ketika ngasih makan ayam, jangan tempe sambal saja. Baik. Tapi seandainya biasanya sambal tempe kemudian dia ngasih ayam, sah tidak? Ya lebih bagus. Baik. Tapi tidak dituntut. Intinya memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dimakan. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka, 10 orang diberi pakaian. Au tahrir raqabah, atau membebaskan budak. Jika tidak mendapatkan salah satu dari tiga ini pilihan, diingat-ingat. Dihiyah ditulis, ya, kafarah sumpah. Ya, besok kalau ditanya harus bisa. Kafarah sumpah itu apa? Baik. Kemudian jika tidak mendapati tiga-tiganya, maka berpuasa 3 hari. Itulah kafarah dari sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Jangan diingkari apabila isi dari sumpah tersebut kebaikan. Misalnya, demi Allah aku akan senantiasa berangkat taklim. Dia sudah bersumpah atas diri sendiri akan berangkat taklim. Tunaikan. Nah, kemudian kalau sumpah isinya keburukan, memutus hubungan rahim atau persengketaan, memutus persahabatan, dan ternyata lebih bagus untuk membatalkan sumpah, maka dianjurkan untuk membatalkan sumpahnya dan membayar kafarah. Seperti tadi, orang bersumpah tidak akan menginjakkan kaki di rumah saudaranya karena suatu pertengkaran. Maka lebih bagus untuk dia batalkan dan menyambung hubungan. Al-qismu tsalits al-yaminul ghamus. Ini yang menjadi inti pembahasan kita. Yaminul ghamus telah kita lewati tadi. Apa itu yaminul ghamus? Indahnya Abdullah Batam. Sumpah palsu, sumpah dusta yang seseorang bersumpah untuk perkara yang telah lewat dan memang tahu kedustaannya. Maka perhatikan di sini, wahiyal yaminu ala amrin madin ya'lamu kadhiba nafsihi fih. Yaitu sumpah atas perkara yang telah lampau dalam keadaan dia tahu kedustaan dirinya sendiri. Dia tahu dusta, tapi apa? Bersumpah. Nah, maka ini nama al-yaminul ghamus. Wajib untuk seorang bertobat darinya. Fahadhil yamin la kafarata fiha. Sumpah ini tidak ada kafarahnya. Kenapa tidak ada kafarah? Fahiya a'dhamu min an tukaffar. Karena dosanya lebih besar untuk bisa ditukar dengan kafarah. Jadi bayar kafarah bukan berarti berarti enak. Yaminul ghamus enggak ada kafarahnya, yaminul lagwi enggak ada kafarahnya, berarti enak. Malah enggak enak.
Yang ada kafarahnya itu menunjukkan Allah berikan peluang untuk menebusnya di dunia dengan sesuatu yang nyata. Tapi sesuatu yang tidak ada kafarahnya ini berat, kawan. Kenapa? Karena harus tobatnya betulan. Tobat dalam artian betul-betul tobat, karena tidak tahu. Nah, bagaimana menggugurkannya? Ya, tidak ada jalan kecuali tobat yang sebenar-benarnya. Makanya sesuatu yang tidak ada kafarahnya ini bukan karena remeh, tapi apa? Karena dosanya lebih besar dari kondisi untuk bisa digugurkan dengan kafarah di dunia. Nah, tidak bisa cuma sekedar makan, masih makan 10 orang miskin bisa gugur, tidak. Ini al-yaminul ghamus, la kafarata fiha fahiya a'dham min an tukafar. Karena kondisi dosa yamin ghamus lebih besar daripada dibayar kafarah. Wa yajibu fiha taubatu bi kulli hal. Dan wajib pada yaminul ghamus untuk taubat pada semua kondisinya. Taubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah karena dia telah meremehkan perkara sumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini 3 jenis sumpah diingat-ingat. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.